Selamat siang teman-teman, nama saya Esti. Jadi hari ini kita akan belajar petrologi. Jadi di semester lalu teman-teman sudah belajar tentang mineralogi. Jadi petrologi ini adalah lanjutan dari mineralogi. Dan di pertemuan pertama ini kita akan membahas ruang lingkup petrologi dan contoh studi petrogenesis. Ini adalah RPKPS untuk kelas petrologi. Jadi di sini ada 4 pengampu dan saya salah satu pengampunya. Dan goal dari studi petrologi ini adalah teman-teman punya kemampuan untuk mengamati batuan. Jadi di lapangan kita bisa melihat di singkapan batuannya seperti apa, kemudian isi mineralnya apa, dan kemudian dari situ kita bisa melakukan analisis di lab, entah itu petrografi, atau kemudian kita bisa membuat analisis lanjutan di laboratorium, dan kemudian memberi makna atau menginterpretasi batuannya. Nah, di 2 pertemuan pertama ini kita akan belajar short introduction untuk petrologi, dan kemudian nanti saya juga akan menunjukkan contoh kasus studi petrologi. Jadi studi petrologi itu studinya namanya petrogenesis. Jadi petrogenesis itu adalah cara untuk tahu asal-usul batuan. Jadi kita bisa bercerita, kita ketemu batuan di lapangan, terus kita bisa tahu ini batunya terbentuknya bagaimana. Jadi kalau nilainya nanti ada dari UTS dan UAS. UTS-nya biasanya nanti akan dalam bentuk soal cerita. Dan teman-teman harus memberikan perspektif seorang petrologis untuk menjawab soal tersebut. Nanti juga akan ada kuis, tapi kuisnya lebih ke arah untuk melihat pemahaman teman-teman dari pertemuan di setiap minggu. Dan ini adalah material bacaan yang sudah saya pilihkan. Jadi 2 bacaan utamanya adalah yang ini, yang Igneous Petrology. Jadi yang ini Igneous and Metamorphic Petrology dari Winter, ini kitab sucinya petrologis. Dan kalau yang ini Igneous Rocks and Processes yang dari Gill. Yang dari Gill ini jauh lebih sederhana, jadi bahasanya lebih mudah dibaca. Jadi untuk pemula itu jadi satu entry point yang memudahkan. Dan kemudian karena yang saya bahas spesifik untuk batuan magmatik, jadi batuan magmatik itu meliputi yang plutonik dan juga yang vulkanik. Jadi akan ada irisan yang sangat besar dengan vulkanologi. Kalau saya suggest untuk membaca physical volcanology dan volcanology karena itu bisa bercerita, memberikan dasar proses erupsi batuan vulkanik. Sehingga teman-teman punya bayangan kalau misalnya erupsinya begini, batuan vulkaniknya akan seperti apa. Oh, dan juga ada website, yang di atas ini adalah website. Yang ini adalah website bacaan singkat, jadi beberapa materi yang ada di sini sudah saya buat, dan kemudian juga ada foto-foto sehatan tipis dari sampel yang pernah saya ketemu di seumur hidup saya, dan kemudian juga ada elok, nanti silakan enroll. Jadi masuk dulu ke ruang lingkup petrologi. Jadi ini gambar dari cover tadi. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat di lapangan, jadi ini di Ijen, ini di dalam kawah Ijen, kemudian lihat singkapan seperti ini batuan ya, jadi kalau ini di foto hasilnya adalah yang ini. Ada yang bisa menebak nggak ini singkapan apa? Batuannya dalam bentuk apa? Ini batuan magmatik, apakah dia plutonik, intrusi, atau lava flow? Betul, ini adalah lava flow. Jadi lava flow itu tipikalnya seperti ini. Jadi ini di-cut, dibuat road cut, jadi kita bisa melihat sampingnya. Kalau kita lihat sampingnya itu potongannya itu dia akan masif. Jadi strukturnya akan masif, tapi di permukaan dia akan tajam-tajam. Nah itu surface structure yang itu namanya lava. Ini sampelnya ada di sini. Jadi ini beneran sampel dari situ. Jadi yang tajam-tajam di atas di permukaan itu seperti ini. Ini kalau dipegang itu agak menusuk-nusuk tangan. Dan ini adalah contoh lava AA. Tapi kalau kita pecah itu di dalamnya masif. Jadi kita akan melihat di dalamnya ada kristal yang warna putih, kemudian ada yang warna hitam, itu tertanam di namanya massa dasar yang warnanya abu-abu. Jadi ini adalah lava flow. Nah, seorang ahli petrologi kalau udah ke lapangan, pertama jadi harus melihat singkapannya. Jadi singkapannya seperti apa sih? Jadi kita tahu lava itu dari kenampakan di lapangannya. Atau juga biasanya kita bisa melihat ke arah ke peta DEM atau Google Map, itu kelihatan. Itu adalah bentuknya lava flow. Nah,
Kemudian setelah dari lapangan, biasanya kita akan ambil sampelnya. Biasanya kalau udah punya sampelnya, nanti kita amati dengan dengan loop. Jadi kita punya pengamatan megaskopis. Itu butuh experience, jadi butuh latihan lama dan sering kali salah. Jadi kalau misalnya tadi yang saya tunjukkan, yang putih-putih itu adalah plagioklas, sementara yang warnanya agak hitam, hitam kehijauan, ini kalau mahasiswa suka bilang meling-meling ya kena matahari, itu bisa jadi piroksen. Jadi, tapi mineral-mineral mafic seperti piroksen, hornblende, dan biotit, tiga itu seringkali sama sekali di hand specimen. Jadi kita seringkali salah. Jadi lucky kalau misalnya hornblende-nya kebetulan prismatik panjang tuh, nah itu gampang banget. Oke, ini kayaknya hornblende deh. Atau kalau misalnya kita beruntung, biotitnya kelihatan lembarannya. Karena struktur kristalnya kristal biotit itu memang lembaran. Nah, tapi kalau kita lagi nggak terlalu beruntung, itu tiga itu susah dibedakan dari hand specimen. Jadi goal selanjutnya adalah ahli petrologi habis dari lapangan enggak gitu aja terus tidur. Jadi goal selanjutnya adalah membuat sayatan tipis. Jadi dari sayatan tipisnya nanti kita bisa yakin. Jadi sampel-sampel yang tadi kita nggak yakin apakah piroksen benar atau enggak, hornblende atau bukan, itu bisa kita jawab dengan sangat confident di sayatan tipis. Jadi misalnya di sini yang ini adalah PPL, yang ini adalah XPL. Jadi kita bisa lihat yang ini adalah plagioklas. Kalau di PPL seperti ini, XPL seperti ini. Kemudian yang ini, yang khas sekali punya irregular fractures, ini adalah olivine. Jadi yang ini adalah olivine. PPL-nya seperti ini, XPL-nya seperti ini, dan khasnya adalah dia punya relief tinggi, artinya garis tepiannya itu gelap hitam sekali. Kemudian dia punya irregular fracture di dalamnya, dan seringkali ini yang kuning-kuning ini namanya Eddingite. Ini adalah hasil alterasi dari kristal olivine. Jadi olivine itu salah satu kristal yang paling sensitif, paling vulnerable. Jadi dia gampang sekali lapuk, sehingga lapukannya biasanya terbentuk pertama kali entah di pinggir atau di cracks-nya. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melihat nih dari PPL, bahwa selain plagioklas dan olivine, ini kan kelihatan kontras ininya ya, kontras apanya, kontras reliefnya, kita juga punya kristal ketiga yang hadir sebagai fenokris. Yang ini adalah piroksen, jadi warnanya agak kehijauan. Jadi kita punya fenokris olivine, plagioklas, dan piroksen yang tertanam di masa dasar yang isinya adalah kristal plagioklas yang berukuran halus dan juga kristal lain-lain nih. Ini ada piroksen yang kecil-kecil hadir mengisi sela-sela kristal plagioklasnya. Jadi itu adalah step pertama dan kedua. Nah, sekarang yang mau saya highlight adalah, jadi tadi kita melihat ukuran kristal. Jadi ada kristal yang besar, ada yang kristal yang kecil. Dan itu ukuran kristal itu biasanya kita sebut sebagai bagian dari tekstur, dan itu biasanya menggambarkan proses. Karena kita butuh waktu untuk membentuk kristal yang besar. Kemudian yang bisa kita lihat, jadi habis ini kita akan melihat, setelah ini kita akan melihat bagaimana ukuran kristal itu dikontrol oleh proses pembentukan batuan, dan juga komposisinya itu akan sangat dikontrol oleh komposisi magmanya. Jadi di sini kita punya 3 foto sayatan tipis, yang 2 ini XPL, yang ini PPL. Yang ini ada plagioklas, kemudian kita punya piroksen, kemudian kita punya olivine. Jadi ada plagioklas, piroksen, dan olivine. Yang ini kita punya olivine, punya plagioklas, dan kita punya piroksen. Di sini piroksennya kebetulan jadi pengisi di antara kristal-kristal yang lebih besar. 2 ini komposisinya sama, tapi notice nggak bahwa teksturnya beda? Yang ini kristalnya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, dan mereka lebih equigranular. Yang ini kita punya fenokris, dan kemudian piroksennya hadir hanya sebagai ground mass, bagian dari ground mass. Jadi dia hanya mengisi ruang-ruang sisa di antara kristal yang sudah terbentuk lebih dahulu. Sementara yang ketiga, yang coklat-coklat ini, ada yang bisa menduga nggak yang coklat-coklat ini apa? Ini PPL. Glass, betul. Ini adalah volcanic glass. Jadi ini kebetulan basaltic volcanic glass. Kemudian kita punya ini kristal. Kristal ini adalah kristal olivine, dan yang bulat-bulat ini adalah bubble. Jadi kita punya 3 batuan dengan tekstur yang beda. Jadi kita punya
komposisi batuan plutonik berkomposisi basaltik, bisa menduga namanya gabbro. Kemudian yang ini adalah basalt, lava basalt, yang ini adalah basaltic glass. Jadi tiga ini komposisi magmanya sama, tapi sebenarnya dihasilkan dari proses pendinginan yang beda. Jadi pada saat kita bikin kristal dari magma, itu kontrol utamanya ada dua hal. Jadi ada laju nukleasi kristal. Jadi setiap kristal sebelum tumbuh, kita akan membuat nukleus kristalnya. Dan poin yang kedua adalah growth rate atau laju pertumbuhan kristalnya. Jadi kristal yang bisa besar berarti growth rate-nya lebih efektif dibandingkan dengan nucleation rate-nya. Sementara kalau kecil-kecil kayak gini berarti kita harus bikin nukleus banyak banget, dan nukleusnya, laju nukleasinya itu lebih cepat atau lebih efektif dibandingkan dengan laju pertumbuhannya. Jadi kita akan punya tekstur yang berbeda sebagai respon dari kedua hal ini. Nah, yang di sini ini kita punya delta T, degree of supercooling. Jadi delta T0 di sini ini menggambarkan pada saat ini di atas magma kita masih liquid atau masih melt. Tapi pada saat kita mulai ke bawah, temperatur berarti turun kan? Untuk bikin kristal kita harus menurunkan temperatur, jadi proses cooling terjadi. Nah, itu kita baru mulai membuat kristal. Jadi kalau misalnya slow cooling, dalam artian delta T-nya cuman selisihnya dari titik ini sampai ke titik ini, itu berarti prosesnya slow cooling. Jadi degree of supercoolingnya kecil. Jadi selisih temperaturnya nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya pendinginan lebih cepat dengan asumsi sama waktunya ya, itu kita butuh misalnya dari sini sampai sini, itu berarti delta T-nya lebih besar. Jadi degree of supercoolingnya lebih besar, sementara yang di bawah sini delta T-nya semakin besar. Jadi itu extremely rapid cooling. Jadi slow cooling, rapid cooling, extremely rapid cooling. Jadi kalau misalnya slow cooling, kita akan punya proses nukleasi yang lebih dominan dibandingkan dengan proses pertumbuhan. Jadi kristalnya besar-besar karena mendinginnya dia lambat. Tapi kalau agak cepet dikit gitu ya, agak cepet dikit kita maka akan punya kristal yang nukleasinya banyak banget tapi growth-nya tidak akan optimal. Tapi kalau cepet banget, ini termnya biasanya namanya quenching. Jadi meltnya keluar terus langsung mendingin. Kadang-kadang misalnya, kayak misalnya ini namanya air mata pele. Jadi ini dari Hawaii. Kita bahkan nggak punya waktu untuk bikin kristal. Makanya kita punyanya gelas. Kristal yang ada itu udah terbentuk dari zaman magmanya masih di magma chamber. Sebelum dia keluar, dia sudah kita sudah punya phenocryst. Nah, tadi kita membahas tekstur, ukuran kristal. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat komposisi. Jadi teman-teman pernah notice nggak? Jadi misalnya ini adalah andesit, ini dari yang Argopuro. Jadi kita punya ini pyroxene, Kleiner pyroxene. Yang ini adalah plagioclase. Jadi kita punya phenocryst plagioclase dan kita punya phenocryst pyroxene. Nah, teman-teman pernah notice nggak? Dalam sama-sama andesit gitu, yang satu bisa jadi kristal yang lebih besar adalah plagioclase. Yang satu bisa jadi kristal yang lebih besar adalah pyroxene. Pernah notice nggak? Padahal sama-sama andesit. Terus kenapa sih? Kenapa bisa kita punya kayak gitu? Nah, ini adalah isobarik. Isobarik itu berarti pressure-nya di pressure yang sama. Kemudian kita punya dua komposisi. Jadi ada diopsid, ini adalah pyroxene, dan anorthite adalah plagioclase. Jadi garis ini AED itu adalah garis yang ini hasil eksperimen dari Norman L. Bowen, pasti sudah pernah dengar semuanya di semester 1 pernah dengar. Beliau melakukan di tahun 1915. Ada yang sudah lahir waktu itu? Oh, oke. Nah, jadi kita punya garis AED itu adalah cathectic line. Jadi pada saat di atas cathectic line semua masih fasenya melt atau liquid atau magma. Tapi begitu kita menyentuh temperatur di mana kita bertemu dengan cathectic line, kita akan mulai membuat kristal. Jadi temperatur akan terus sampai ke eutectic point, itu sampai lowest temperatur kita bisa bikin kristal. Kita punya liquid, setelahnya semuanya akan jadi kristal. Nah, dari hasil eksperimennya Pak Bowen, itu kita bisa melihat. Jadi kalau kita punya magma inisialnya komposisi awalnya adalah N versus M misalnya. Jadi kalau kita punya magma yang komposisi awalnya adalah N, kita turunkan temperaturnya, berarti kita ada di posisi di mana ini diopsid itu CaMg, kita lupakan SiO-nya, di sini CaAl. Jadi kalau di posisi ini Mg-nya berarti lebih banyak.
Jadi pada saat N mendingin, magma dengan komposisi N mendingin, itu pertama yang kristal akan terbentuk pasti adalah kristal yang banyak Mg-nya. Jadi kita akan bikin piroksen dulu. Tapi kalau kita punya magma dengan komposisi M, itu di awal, di dalam sistem, itu Al-nya yang lebih banyak. Jadi pada saat dia mendingin pertama kali menyentuh kontaktik line, kita akan membuat kristal anorthit. Dan itu akan turun terus sampai kita mencapai eutectic point. Itu baru kemudian nanti di titik eutectic, kalau misalnya kita mulai dari M, di temperatur 1400, kita udah membuat anorthite. Turun terus temperaturnya, baru sampai di suhu 1274, kita baru membuat clinopyroxene. Berarti bisa imagine nggak? Jadi di awal kita akan punya nukleus plagioklas dulu, plagioklasnya tumbuh, baru kemudian pas plagioklas sudah agak besar, kita baru bikin nukleus pyroxene. Sehingga fenokrisnya, plagioklasnya akan lebih besar dibandingkan dengan pyroxennya. Dan kebalikannya. Jadi makanya dengan komposisi yang sama, kalau proses dengan komposisi yang sama, tapi kalau kita lihat bumbu kimiawinya beda, itu kita akan menghasilkan kombinasi kristal yang berbeda. Nah, ini salah satu contoh studi petrogenesis. Yang ini adalah Baluran. Ada yang pernah ke Baluran? Di sana ada savana. Diusahakan ya liburan ke sana. Bagus banget. Jadi Baluran itu ada di utaranya Ijen. Sorry. Yang ini adalah produknya Ijen. Dan Baluran itu yang ungu ini adalah lava flow. Semuanya lava flow, komposisinya basaltik, semuanya basalt dan semuanya menunjukkan rocky structure. Dan kita punya stratokon. Jadi stratokon di tengah, yang itu bridge. Bridge itu apa? Pecah. Jadi ada ambrol dan kemudian produk yang lebih muda akhirnya menutup di sisi utara. Yang ini adalah batu gamping. Berarti dalam artian at some point Baluran pernah di bawah muka laut sehingga kita bisa membuat batu gamping. Nah, kita punya 3 sampel nih. Semuanya basalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya basalt. Tapi kalau teman perhatikan, semuanya secara geokimia basalt, tapi teman perhatikan sama nggak teksturnya? Beda. Komposisi mineralnya juga beda. Jadi ada yang fenokrisnya hanya olivin dan plagioclase, ada yang ada olivin, pyroxene dan plagioclase. Jadi walaupun mereka semua walaupun mereka semua berkomposisi sama basaltik, tapi mereka punya histori yang berbeda. Nah, biasanya dalam studi petrogenesis yang kita lakukan adalah kita mencoba melihat, kita mencoba memahami apa sih proses yang mengontrol kenapa kita punya komposisi yang berbeda itu. Jadi kita bisa membuat hitung-hitungan model. Jadi di sini contohnya kita bisa membuat hypothetical magma induknya. Kemudian kalau magmanya berevolusi, kita akan punya tren geokimia seperti apa. Dan dari situ, biasanya dari data geokimia kita juga bisa memodelkan nih akhirnya. Terus misalnya apakah baluran ini dihasilkan oleh zona subduksi? Jelas ya, ada palungnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak terlihat palungnya gitu, jadi kita sudah, itu hanyalah remnant of subduction, kita bisa mengetahui itu dari data geokimianya. Jadi itu salah satu contoh studi yang pure petrogenesis. Nah, sekarang contoh studi lain. Jadi studi petrogenesis itu juga bisa dipakai untuk eksplorasi sumber daya geologi. Jadi ini contoh penelitian misalnya, yang di sini kita membandingkan antara sampel dari Belitung, ada yang pernah ke Belitung? Harus ke sana, terkenal sekali. Kemudian ada yang di Pontianak. Jadi mereka dari 2 tektonik domain yang berbeda. Jadi sama-sama granit, sama-sama intrusi. Jadi di sini mungkin gabbro sampai granit ya. Di sini semuanya granodiorit dan granit. Tapi mereka punya komposisi yang balik lagi. Tadi sama-sama basalt, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat, mereka nggak exactly the same. Mereka punya cerita yang berbeda. Nah, kalau di sini juga sama, mereka akan punya cerita yang berbeda juga. Jadi ini kita bandingkan. Yang kiri adalah dari Belitung, granit dan granodiorit. Yang kanan adalah dari Kalbar. Ini kebetulan yang atas gabbro, tapi bandingkan dengan yang bawah itu granodioritnya sudah slightly metamorphose. Tapi kalau kita lihat mineralnya, mereka sebenarnya mirip-mirip aja, 11-12. Mereka isinya ya itu aja. Apa yang mungkin kita ketemu di batuan granitik di manapun. Jadi ada plagioklas, feldspar, kuarsa, amfibol, biotite, dan kita bisa lihat alterasinya. Nah, tapi barangnya sama, di lapangan sama.
Tapi ternyata secara geokimia mereka sangat berbeda. Ini yang mau saya highlight, cuman yang di tengah ya. Yang di tengah, jadi yang ini, yang XXX, ini adalah sampel dari Belitung. Yang OO, yang bulat, itu adalah sampel dari Kalimantan Barat. Kelihatan nggak trennya beda sekali? Jadi semua yang X itu REE-nya terkayakan dibandingkan dengan semua yang bulat, yang dari Kalimantan Barat. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, yang sampel dari Belitung itu semuanya menunjukkan ini ada europium, nggak usah dipikir terlalu pusing sekarang, ada europium negatif anomalinya. Berarti proses fraksinasi magmanya itu berbeda. Dan itulah hal yang kemudian dibahas dalam studi petrogenesis. Terus akhirnya kita biasanya banyak ahli petrologis yang akhirnya mencoba menjelaskan nih, kenapa sih yang satunya REE-nya lebih banyak, yang satunya lebih sedikit, kontrolnya apa? Jadi itu yang akhirnya dipakai oleh banyak orang. Model petrologi itu biasanya dipakai untuk membantu kita memahami proses yang membentuk batuan, sejarah. Jadi bisa untuk bencana, bisa untuk eksplorasi sumber daya geologi, atau mau rekonstruksi tektonik. Jadi kayak misalnya kita cari tahu, oh ternyata dulu tuh di sini subduction zone. Itu dari studi petrogenesis. Nah, tapi key-nya adalah kita harus tertib. Jadi sebagai saintis harus tertib, mulai dari lapangan mencatat sampel, memahami singkapannya dengan baik, samplingnya benar sesuai dengan kebutuhan, dan kemudian analisis di labnya juga benar. Jadi itu kuncinya untuk studi petrogenesis, dan basicnya adalah punya basic mineralogi dan petrologi yang sangat kuat. Ada yang mau bertanya atau tidak? Yes, Mas Yugi, silakan. Untuk studi petrogenesis seperti ini tuh butuh sampel berapa banyak? Nah, kalau jumlah sampel itu akan sangat tergantung dua hal. Jadi yang pertama, seberapa besar budget penelitiannya. itu jawaban semi serius ya. Tapi jawaban yang lebih serius adalah itu semua akan sangat tergantung dengan berapa banyak, apakah sampel kita mampu sudah cukup untuk mengcover variabilitas litologi yang ada di situ. Jadi misalnya ini saya sebutkan tadi di Belitung itu sebenarnya ada beberapa di peta geologi ada beberapa tipe batuan yang berbeda. Jadi seenggaknya semua tipe batuan itu ada perwakilannya. Jadi kita punya representatif sampel dari apa yang mau kita teliti. Dan di sini juga ini kelihatan hanya satu titik ya, tapi sebenarnya kalau di zoom in itu sampelnya banyak dan berbeda-beda. Jadi poinnya adalah representatif. Jadi sampelnya representatif sesuai dengan apa yang mau kita analisis dan harapannya fresh. Meskipun itu agak PR kalau di Indonesia. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, belajar karena minggu depan ada kuis. Kalau tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.